Di ruang rapat bank besar di pusat Jakarta, Aulia berdiri tegak di ujung meja panjang, tangannya memegang map dokumen tebal dengan mantap. Mata ayahnya, Pak Hadi, yang dulu pernah berteriak, "Kau sudah mati bagiku," kini terbelalak penuh keterkejutan bercampur amarah. "Kau Aulia. Kau yang sekarang memegang kendali pinjaman yang menentukan hidup mati perusahaan keluarga kita," suara Pak Hadi bergetar, sementara ibu dan saudara-saudaranya duduk membeku di kursi. Udara di ruangan itu terasa berat, seperti beban yang selama 10 tahun tak pernah terucap. 10 tahun lalu, Aulia masih mahasiswi berusia 22 tahun di Universitas Indonesia. Hidupnya penuh warna meski harus menyembunyikan rahasia besar. Dia jatuh cinta pada Sinta, teman sekelas yang lembut, pintar, dan selalu tersenyum saat mereka bertemu di kai kecil dekat kampus. Tangan mereka saling bertaut di bawah meja, bisikan mimpi tentang masa depan di mana cinta mereka tak perlu disembunyikan lagi. Tapi Jakarta saat itu, dan Bogor tempat keluarganya tinggal, bukanlah tempat yang ramah bagi perasaan seperti itu. Pak Hadi, pengusaha tekstil sukses, sering mengulang di meja makan bahwa anak perempuan harus menikah dengan laki-laki baik-baik untuk menjaga nama keluarga. Ibu Atimah hanya diam, tapi matanya selalu penuh kekhawatiran. Malam itu datang seperti badai. Pak Hadi menemukan surat cinta Sinta yang tertinggal di laci kamar Aulia. Suaranya menggelegar di ruang tamu rumah besar di Bogor. "Apa ini? Kau mencintai perempuan? Kau sudah gila. Mulai detik ini kau bukan anakku lagi. Kau mati bagiku." Kata-kata itu menghantam Aulia seperti batu. Ibu Atimah menangis terseduh, kakak laki-lakinya Budi hanya menunduk. Aulia berdiri gemetar, air mata mengalir deras. Dia memilih pergi malam itu juga. Dengan koper kecil, dia meninggalkan rumah di bawah hujan deras, meninggalkan Sinta dengan pesan pendek di ponsel, "Ma, ini kesalahan besar. Kita tidak bisa bersama." Hati Sinta hancur, tapi Aulia yakin itu pilihan terbaik demi keluarga. Dia pindah ke Surabaya, mulai dari nol di dunia perbankan. Rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Dia belajar siang malam, naik jabatan dengan cepat, hingga menjadi wakil direktur kredit di Bank Nasional. Nama Aulia kini dikenal di kalangan keuangan sebagai wanita tangguh yang tak pernah gagal menyetujui pinjaman berisiko. Tapi di balik kesuksesan itu, ada lubang besar di dada. Setiap malam, dia masih ingat pelukan hangat Sinta, senyumnya yang menenangkan. Sekarang takdir membawanya kembali ke Jakarta. Perusahaan tekstil Pak Hadi sedang sekarat karena utang bank yang menumpuk. Satu-satunya harapan adalah pinjaman restrukturisasi dari bank tempat Aulia bekerja. Dan dialah yang memegang keputusan akhir. Pertemuan itu berlanjut dengan tegang. "Kita butuh uang ini, Aulia. Jangan bermain-main dengan nyawa keluarga," kata Pak Hadi dingin, tangannya mengepal di atas meja. Aulia tersenyum tipis, suaranya tenang tapi tajam. "Aku tidak pernah bermain-main, Pak. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi." Ibu Atimah menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah melihat anak kecilnya yang dulu. Budi, kakaknya, menggelengkan kepala pelan. Di luar jendela ruang rapat, gedung-gedung tinggi Jakarta berdiri gagah, tapi di dalam sini, masa lalu mulai bangkit kembali seperti hantu yang tak pernah mati. Aulia membuka map dokumennya perlahan, suaranya tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. "Pinjaman ini bisa disetujui dalam 2 minggu. Tapi kalian harus tahu, aku bukan lagi gadis kecil yang bisa kalian usir begitu saja." Pak Hadi bangkit setengah berdiri, wajahnya merah padam. "Kau berani mengancam ayahmu sendiri. Setelah semua yang kami berikan padamu." Ibu Atimah menarik lengan suaminya, suaranya pelan tapi penuh permohonan. "Hadi, cukup. Ini bukan saatnya.
Flashback kembali menghantam Aulia saat dia melihat ibunya. 2 hari setelah dia diusir, Sinta datang ke rumah di Bogor. Dia berdiri di depan gerbang dengan mata bengkak. Aulia, tolong bicara dengan ayahmu. Kita bisa jelaskan. Tapi Aulia, yang mengintip dari balik tirai, meminta pembantu mengusir Sinta. Katakan padanya aku sudah pindah ke luar kota dan tidak mau dihubungi lagi. Sakit sekali saat itu, tapi dia yakin itu cara melindungi nama baik keluarga. Sinta menangis di depan gerbang, suaranya terdengar sampai ke telinga Aulia yang bersembunyi. Sejak hari itu, Aulia memblokir semua kontak Sinta, pindah ke Surabaya, dan mulai hidup baru sebagai anak yang hilang. Kini, di ruang rapat, Budi angkat suara untuk pertama kalinya. Kau hilang 10 tahun, Aulia. Sekarang muncul tiba-tiba sebagai penyelamat. Apa maumu sebenarnya? Aulia menatap kakaknya tajam. Mauku sederhana, Mas. Aku ingin kebenaran diakui. Kalian pernah mengatakan aku mati. Sekarang lihat, aku hidup dan memegang nasib kalian. Pak Hadi tertawa sinis. Kau pikir kami akan memohon? Perusahaan ini dibangun ayahmu dengan keringat sendiri. Jangan campur aduk urusan pribadi dengan bisnis. Tapi Aulia tahu, bisnis dan pribadi sudah tak terpisahkan. Laporan keuangan menunjukkan utang perusahaan mencapai miliaran rupiah. Tanpa pinjaman ini, pabrik di Bogor akan tutup, ratusan karyawan kehilangan pekerjaan, dan rumah besar keluarga terancam disita. Aulia telah mempelajari semuanya sebelum pertemuan ini. Dia sengaja meminta dipindah ke cabang Jakarta minggu lalu saat mendengar nama Pak Hadi muncul dalam daftar debitur bermasalah. Bukan untuk balas dendam, katanya pada diri sendiri, tapi untuk melihat apakah luka itu masih ada. Pertemuan ditunda hingga besok pagi. Saat keluarga keluar ruangan, Ibu Atimah menyentuh lengan Aulia sebentar. Pulanglah, nak. Rumah masih sama. Aulia menarik tangannya pelan. Rumah itu sudah bukan milikku sejak malam itu, Bu. Malam harinya, di apartemen mewahnya di Sudirman, Aulia duduk di balkon sambil memegang oto lama Sinta yang tak pernah dia hapus. Air mata jatuh tanpa suara. Besok, konfrontasi baru akan dimulai. Pagi berikutnya, ruang rapat sudah penuh. Kali ini, seorang pengacara dari pihak bank ikut hadir. Aulia terkejut saat melihat wajah di balik dokumen, Sinta. Wanita itu kini berpakaian formal, rambutnya diikat rapi, tapi matanya masih sama seperti dulu. Selamat pagi, Ibu Aulia, kata Sinta dingin, seolah mereka tak pernah saling mengenal. Pak Hadi dan keluarga tak menyadari apa-apa, tapi Aulia merasa dunia berputar. Sinta kini menjadi pengacara senior di kantor hukum yang mewakili bank. Dia yang memeriksa semua dokumen pinjaman. Saat istirahat singkat, Sinta mendekati Aulia di koridor. Kau sengaja, ya? Memegang nasib keluargamu setelah apa yang kau lakukan padaku. Suaranya pelan tapi penuh amarah tertahan. Aulia menunduk. Aku tidak tahu kau akan ada di sini, Sinta. Aku minta maaf. Sinta tertawa kecil. Ma. 10 tahun kau hilang, memblokir aku, dan sekarang minta maaf. Kau hancurkan aku, Aulia. Aku hampir bunuh diri karena kau bilang itu kesalahan. Kata-kata itu seperti pisau baru. Di ruang rapat, diskusi berlanjut. Pak Hadi menekan agar pinjaman disetujui tanpa syarat. Tapi Sinta membacakan pasal-pasal yang rumit. Ada klausul moralitas di kontrak ini. Bank berhak menolak jika ada konflik kepentingan pribadi. Mata Pak Hadi melirik Aulia tajam. Apa maksudnya? Aulia mengambil alih. Artinya, aku harus memastikan kalian menerima siapa aku sebenarnya.
Kalian pernah mengusir aku karena aku mencintai perempuan. Sekarang, jika ingin pinjaman ini, kalian harus dengar kebenaran dari mulut kalian sendiri. Ibu Atimah menangis pelan. Budi marah. Kau gila. Ini bisnis, bukan panggung pengakuan dosa. Tapi Aulia tak mundur. Dia menceritakan singkat malam pengusiran itu, bagaimana dia memilih meninggalkan Sinta demi keluarga, bagaimana rasa bersalah itu membuatnya bekerja 2 kali lipat. Pak Hadi diam, tapi tangannya gemetar. Di luar, berita mulai bocor di grup keluarga besar. Sepupu-sepupu menelepon, bertanya kenapa anak hilang Aulia tiba-tiba muncul sebagai eksekutif bank. Tekanan sosial mulai naik. Sinta menatap Aulia saat pertemuan usai. Kau berubah, tapi luka itu masih sama. Jangan harap aku memakanmu begitu saja. Aulia pulang dengan hati semakin berat. Malam itu, dia menelepon nomor lama Sinta untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Telepon itu berdering lama sebelum Sinta mengangkat. Kenapa kau hubungi aku sekarang? Suaranya lelah. Aulia duduk di lantai apartemennya. Aku ingin bertemu. Bukan untuk bisnis. Untuk bicara yang sebenarnya. Mereka bertemu di kai kecil yang sama dulu, di daerah Kemang. Sinta sudah menikah dengan laki-laki, punya anak kecil, tapi matanya masih menyimpan luka. Aku bahagia sekarang, Aulia. Jangan rusak lagi. Tapi saat Aulia menceritakan betapa dia menyesal setiap hari, Sinta menangis. Kau tahu aku hampir mati karena kau. Keluargaku juga mengusirku saat itu. Kembali ke ruang rapat keesokan harinya, berita sudah menyebar di lingkungan Bogor. Tetangga-tetangga mulai bergosip. Anak Pak Hadi itu lesbian, katanya. Makanya dulu hilang. Pak Hadi marah besar di telepon dengan saudara-saudaranya. Ini semua gara-gara kau muncul lagi, teriaknya pada Aulia. Tapi perusahaan sudah diambang kebangkrutan. Karyawan mulai demo di depan pabrik. Ibu Atimah menelepon Aulia tengah malam. Nak, tolong. Ayahmu sakit jantung kemarin. Dokter bilang stres berat. Aulia datang ke rumah di Bogor untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Rumah itu masih sama, tapi terasa asing. Pak Hadi duduk di kursi roda, wajahnya pucat. Kau puas sekarang? Tanyanya pelan. Aulia berlutut di depannya. Aku tidak pernah ingin ini, Pak. Aku hanya ingin kalian lihat aku apa adanya. Untuk pertama kalinya, Pak Hadi menangis. Aku takut, Aulia. Takut masyarakat menghakimi kita. Takut Tuhan menghukum keluarga ini. Aulia memeluk ayahnya pelan, pertama kalinya setelah lama. Tapi di luar, kerumunan tetangga mulai berkumpul, bisik-bisik tentang anak yang kembali dengan dosa lama. Sinta menelepon Aulia malam itu. Aku dengar berita. Keluargamu sedang hancur. Pinjaman itu aku bisa bantu percepat jika kau mau. Aulia tersenyum getir. Terima kasih. Tapi kali ini aku ingin lakukan dengan benar. Proses persetujuan pinjaman berjalan lambat karena tekanan sosial. Media lokal mulai memberitakan eksekutif bank wanita kembali ke keluarga yang pernah mengusirnya karena isu cinta sesama. Nama Aulia dan Pak Hadi jadi bahan perbincangan di warung-warung Bogor. Saudara-saudara jauh menelepon, menuntut penjelasan. Budi hampir berkelahi dengan sepupu yang menghina. Di kantor, rekan kerja Aulia mulai berbisik. Dia lesbian. Kok bisa naik jabatan cepat? Aulia merasa dunia runtuh lagi. Tapi kali ini, dia tak lari. Dia datang ke pertemuan keluarga besar di rumah Bogor. Di ruang tamu yang sama tempat dia disir dulu, dia berdiri di depan semua kerabat. Ya, aku mencintai perempuan.
Dulu aku lari karena takut. Sekarang aku kembali karena aku tak mau lari lagi. Pinjaman ini bukan untuk aku. Ini untuk pabrik, untuk karyawan, untuk kalian semua. Pak Hadi yang duduk di kursi utama akhirnya angkat suara. Aku salah. Aku tak pernah bilang ini sebelumnya. Aku takut kehilangan muka di depan masyarakat. Tapi kehilangan anak lebih sakit. Ibu Atimah memeluk Aulia di depan semua orang. Tangis pecah di ruangan itu. Tapi tak semua setuju. Beberapa paman dan bibi keluar ruangan sambil menggelengkan kepala. Ini aib keluarga, kata salah satunya. Aulia merasa sakit, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa bebas. Sinta datang ke rumah itu malam harinya, diam-diam mereka duduk di taman belakang, di bawah pohon rangipani yang sama dulu. Aku sudah memakanmu sejak lama, kata Sinta pelan. Tapi luka itu mengajariku untuk kuat. Sekarang giliranmu menebus dengan keluargamu. Pinjaman akhirnya disetujui. Tapi Aulia memberi syarat pribadi, keluarga harus ikut konseling bersama, dan Pak Hadi harus bicara di depan karyawan pabrik bahwa dia menerima anak perempuannya apa adanya. Pak Hadi setuju, meski dengan air mata. 6 bulan kemudian, pabrik kembali berjalan normal. Aulia sering pulang ke Bogor setiap akhir pekan. Pak Hadi, meski masih kaku, mulai bertanya tentang kehidupan Aulia di Jakarta. Ibu Atimah memasak makanan kesukaan Aulia setiap kali datang. Budi, yang dulu diam saja, kini sering menelepon dan minta maaf atas sikapnya dulu. Masyarakat Bogor masih bergosip, tapi perlahan mulai terbiasa. Beberapa tetangga bahkan datang memberi salam saat Aulia lewat. Sinta dan Aulia bertemu sebagai teman, tak lebih. Cinta lama tak kembali, tapi persahabatan baru lahir. Aulia belajar bahwa penebusan bukan tentang menghapus masa lalu, tapi tentang hidup dengan luka sambil maju. Di balkon apartemennya suatu malam, Aulia memandang lampu-lampu Jakarta. Dia ingat semua, pengusiran, air mata Sinta, perjuangan di Surabaya, dan pertemuan di ruang rapat yang mengubah segalanya. Tapi pertanyaan itu masih menggantung di benaknya setiap kali dia melihat ayahnya tersenyum lemah. Apakah seorang anak yang pernah disingkirkan karena mencintai sesama jenis pantas mendapatkan pengampunan penuh dari keluarga yang dulu menyakitinya? Atau justru keluargalah yang seharusnya meminta maaf selamanya?